terakhir yang mulia untuk saksi. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk Iman. Dari kami ingin lebih mendengar sebenarnya apakah Pak Iman sendiri mendengar gitu dampak lanjutan dari apa yang dirasakan oleh para guru honorer gitu ya, dan dengan berkurangnya mungkin insentif ataupun upah yang diterima gitu karena memang dampak daripada program MBG, seberapa pengaruh dengan kemauan untuk mempertahankan karirnya sebagai guru honorer? Dari DPR ada pertanyaan? Secara prinsip cukup yang mulia, namun kami menanyakan kepada saksi yang kedua tadi. Yang mana itu? Saksi yang kedua yang mana? Pak Iman? Pak dari MTS. Nah, apakah yang disampaikan tadi merupakan hasil analisis atau memang hasil kesaksian itu? Terima kasih yang mulia. Kemudian untuk saksi yang kedua, apakah penundaan tadi saudara saksi yang kedua mengatakan bahwa akibat MBG ada terjadi penundaan pencairan dalam hal belajar mengajar. Tadi juga saudara saksi mengatakan sudah melakukan analisis. Nah, dari hasil analisis saudara, apakah memang benar tadi akibat MBG ini berdampak pada pencairan terhadap anggaran pendidikan khususnya yang saudara alami? Tadi juga Anda katakan bahwa anggaran daerah itu diambil oleh pusat akibat adanya MBG. Tapi tahukah saksi bahwa program MBG juga dialokasikan dalam APBD? Kemudian masih yang saksi kedua, apakah hasil analisis Anda tadi menyimpulkan bahwa program peningkatan gizi siswa melalui MBG tidak diperlukan dalam peningkatan kualitas siswa? Apakah Anda hanya melakukan analisis terhadap sekolah atau siswa yang menolak saja, atau juga siswa sekolah-sekolah yang memperoleh manfaat atas MBG tersebut? Terima kasih Hakim yang mulia. Yang saya sampaikan itu bukan analisis, itu adalah kata-kata langsung dari teman-teman guru. Jadi guru-guru kesel, saya juga kesel. Jadi kata-kata seperti tidak ada anggaran dari daerah, itu adalah pertanyaan yang kami berikan kepada teman-teman guru. Saya nggak tahu, tapi teman-teman guru ini menjawabnya seperti itu. Karena tidak ada anggaran daerah, dan itu mereka sebutkan semua, dan itu rata dari Aceh sampai Kabupaten Dompu gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah jelas, ini untuk jawaban untuk pemerintah ya, ini jawaban gurunya langsung. Saya tidak menganalisis, saya tadi hanya membacakan ulang. Jadi kalau saya bacakan ulang kata-katanya jauh lebih kasar lagi sebetulnya, ada sumpah serapah juga gitu. Tapi kan saya hormati majelis ini. Yang kedua, menanggapi pertanyaan dari sini pemohon, kondisinya ya mengerikan, tidak ada harapan. Kalau saya boleh menganalisis ya, atau membacakan pengalaman saya, seleksi guru PNS kan sudah 7 tahun, sudah tidak ada. 7 tahun, 5 tahun yang kemarin, 2 tahun yang sekarang. Jadi gelap, karir guru di negeri itu gelap. Saya juga nggak tahu jadi guru tuh mau kemana karirnya tuh nggak ada. Jadi harusnya puncaknya kan, ini saya guru nih, saya guru madrasah. Kemarin tuh demo di istana, saya juga ikut demo dengan guru-guru, saya guru swasta, guru madrasah swasta. Kita demo pengen jadi P3K, kenapa? Karena di swasta gajinya kurang. Nah bagaimana dengan teman-teman di guru negeri? Kasta tertingginya kan ada di PNS sebetulnya. PNS-nya sudah tidak direkrut lagi, adanya P3K 5 tahun lalu, periode yang lama. Sekarang dibuatnya P3K paruh waktu. Jadi ke bawah ininya karirnya itu makin gelap gitu loh, makin dalam. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana kondisinya, ya tidak ada harapan. Ya kalau saya diizinkan menganalisis, bapak dari pemerintah harusnya bisa menggali lagi bagaimana survei-survei peningkatan mahasiswa LPTK menurun, tidak mau jadi guru, ada gerakan tidak mau jadi guru misalkan. Lihat aja di sosial media gitu. Teman-teman saya banyak yang berhenti jadi guru, dia cari pekerjaan, pengen ke Australia jadi jualan buah lah, bertani buah gitu. Itu terjadi gitu. Jadi dan ini menurut saya ini adalah darurat gitu dan tidak bisa dianggap sepele menurut saya. Ini pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman gitu.
Ya waktu kemarin saja, jujur aja, Idul Fitri, 3 hari mau Lebaran, ada guru dari Sulawesi nge-WA saya minjem uang 250.000 untuk beli popok. Masa negara nggak bisa nyediain untuk itu? Kan basic. Sumedang Pak, di Sumedang ini benar, di Sumedang P3K, ASN dia itu, PNS, ASN maksud saya, aparatur sipil negara, digaji P3K paruh waktu 50.000. Oleh siapa? Oleh Sumedangnya memang, bukan oleh pusat. Ditanya lagi kenapa? Dia dapat alasan dari pemerintah daerahnya masing-masing. Karena nggak ada anggarannya, kena efisiensi. Jadi itu kesaksian mereka sendiri yang mereka terima. Benar atau salah kan itu harus dianalisis oleh ahli, bukan oleh saya. Saya hanya menyampaikan ulang. 50.000, itu pun dipotong BPJS. Jadi yang masuk rekeningnya 15.000. Nggak bisa ditarik Pak 15.000. Siapa yang bisa narik di sini? Kecuali ATM-nya beda sendiri. Nah, jadi itu. Jadi kesaksian plek ketuplek gitu. Kalau memang saya menganalisis, saya bisa bicara banyak hal, tapi tidak saya lakukan di sini. Karena saya kepala bidang advokasi mengumpulkan keluhan-keluhan tiap hari Pak. Bahkan komika yang kemarin menang Suci 12 juga dapat keluhan-keluhan guru honorer. Karena nggak ada salurannya. Ini kesempatan kami untuk menyatakan bahwa ya ini kondisinya, guru-guru tidak jelas nasibnya. Masa ada paruh waktu? Wahana TV, teropong konsumen.